Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Saidin Akbar dari NIM 122450044 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum modul 1 yang pertama, yaitu penulisan objek, yang mana A kurang minus 1 yaitu untuk menginisialisasi variabel dengan nilai 1, A dengan nilai 1, dan A kecil kurang dari 4 yaitu menginisialisasi variabel A dengan nilai 4, dan seterusnya. A dikurang A sama dengan 1, A sama dengan 4. Menggunakan asingen dalam kurung A dan 1 ini untuk menetapkan nilai 1 ke variabel A. Nah, selanjutnya yang bawahnya lagi itu digunakan untuk fungsi asingen untuk menetapkan nilai 4 ke variabel A kecil. Lalu rmlist sama dengan objek, menghapus semua objek yang ada di lingkungan kerja menggunakan rm. Nah, coba kita run. Selanjutnya Saya Renta Syahaan dengan NIM 122450070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, vektor. Vektor merupakan objek data paling sederhana dalam R, dan semua elemen memiliki tipe kelas data yang sama. Adapun tipe kelas data objek pada vektor diantaranya ada karakter, ada kompleks, ada numerik, integer, dan logikal. Di sini kami akan membuatkan kode untuk vektor. Yang pertama, untuk membuat vektor. Di sini merupakan contoh pembuatan vektor yang terdiri dari beberapa elemen. Ini untuk data 1, untuk data 2. Di sini berisi 3 elemen string, yaitu ada matahari, bulan, dan bintang. Kita bisa run. Kita bisa lihat hasilnya, ada matahari, bulan, dan bintang. Terus yang ketiga merupakan pembuatan vektor perbandingan logika, yang dimana di situ dibuat 5 lebih besar dari 2. Ini merupakan akan memberikan hasil apakah true atau false. Dan sini karena 5 lebih besar dari 2, maka output dari hasil kode tersebut akan bernilai true. Selanjutnya, membuat vektor dengan tanggal. Nah, pada code ini ada fungsi sData atau sDate, yaitu digunakan untuk mengonversi string menjadi tipe data date atau tipe data tanggal. Nah, selanjutnya akan dilakukan penggabungan dari beberapa jenis data dalam vektor. Di sini terdiri dari tiga data. Ada string untuk matahari, ada bilang kompleks untuk 8i, dan ada logika untuk true. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan tipe data vektor. Di sini untuk mengecek kelas data 1, kelas data 2 yang sudah ada sebelumnya, terus kelas data 3, kelas data 4, dan kelas data 5. Dan di sini dapat kita lihat output dari hasil code tersebut, yang dimana data pertama merupakan tipe data numerik, yang kedua, kelas data kedua merupakan tipe data karakter, yang ketiga
kelas data ketiga merupakan tipe data logikal. Untuk kelas data keempat merupakan tipe data date. Dan kelas data kelima merupakan tipe data karakter. Nah, selanjutnya di sini akan membuat vektor numerik beruntun. Nah, di sini dapat kita lihat beruntun maksudnya misalnya di sini yang dimana vektor khusus yang akan dibuat itu dari angka 1 hingga 10 kita bisaran. Dan di sini akan di bisaran. Dan, nah, kita bisa dapat melihat hasilnya. Tipe data numerik dari tipe data kita bisa lihat data vektor numerik yang berurutan dari angka 1 hingga 10. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat dengan urutan khusus atau dengan urutan khusus menggunakan sekuen. Ya, dan sini dia akan memberikan hasil dari 0 hingga minus 20 karena yang diminta pada code ini dengan memberikan data numerik dari 0 hingga 20 dengan batasnya itu atau selisihnya itu minus 2 rubah minus 2. Nah, selanjutnya akan membuat urutan dari 1 hingga 10 dengan 5 elemen. Kita bisa kan. Nah, di sini kita bisa dapat melihat hasilnya itu dari 1 hingga 10 dengan 5 elemen itu yang pertama 1, elemen yang kedua 3,25, elemen yang ketiga itu 5,50, elemen keempat 7,75 dan elemen yang kelima itu 10. Selanjutnya kita dapat membuat urutan dengan panjang yang sama panjangnya dengan vektor 1 sampai 5. Nah, di sini bisa kita lihat ada vektor yang akan dibuat itu dari 1 hingga 10 dengan jaraknya itu bisa kita lihat ada 1,5. Nah, selanjutnya untuk membuat bilangan berulang. Nah, kita bisa melihat di sini dia bahwa kodenya meminta untuk memberikan angka dari 1 hingga 5 itu dengan sebanyak 2 kali perulangan. Nah, selanjutnya dapat juga menggabungkan elemen-elemen tanpa pemisah. Di sini kita akan menggabungkan antara A dengan numerik 1 sampai 4. Jadi outputnya ada A1, A2, A3, dan 4. Nah, selanjutnya untuk menggabungkan string A dengan angka 1 hingga 4 menggunakan pemisah. Jika tadi tanpa menggunakan pemisah, ini sekarang menggunakan pemisah. Kita bisa lihat outputnya menjadi A strip 1, A strip 2, A strip 3, dan yang terakhir A strip 4. Nah, selanjutnya matriks. Matriks adalah struktur data dua dimensi yang menyimpan elemen dengan format tabel dengan baris dan kolom. Nah, semua elemen dari matriks ini harus memiliki tipe data yang sama, tidak boleh berbeda. Yang pertama itu untuk mengubah data vektor menjadi matriks. Nah, di mana dia akan memberikan matriks ukuran dengan kolom 12 dan baris 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat
membuat link C. Lah, kok hilang sih? Selanjutnya akan dilakukan dengan mengubah dimensi vektor Y menjadi vektor dimensi 3x4. Di sini matriks yang tadi akan diubah menjadi 3 baris dan 4 kolom. Jadi fungsi dim Y di sini, dim Y C 3,4 itu artinya mengubah dimensi dari matriks menjadi 3x4. Yang selanjutnya itu Y matriks X1, matriks data sama dengan Y, and row sama dengan 4. Bisa kita lihat hasilnya. Yang dimana di sini akan membuat matriks dengan 4 baris, itu and row itu di sana menyatakan 4 baris. Kita bisa lihat hasilnya. Maka matriks yang dihasilkan itu ada 4 baris dan 3 kolom. Selanjutnya kita akan membuat matriks dengan 3 baris, 4 kolom. Row 3 and column atau untuk kolomnya ada 4. Nah, ini merupakan hasil matriks yang kita buat, yaitu matriks 3x4. Untuk menggabungkan matriks, dapat menggabungkan dua matriks berdasarkan baris, yaitu dapat disebut dengan Taylor-Bin, dan untuk menggabungkan dua matriks berdasarkan kolom dapat menggunakan Sebin. Nah, di sini akan dihasilkan matriks 3x3, yaitu yang berasal dari angka 2 sampai 10. Untuk matriks B sendiri, dia akan membuat matriks 3x3 juga, yang terdiri dari angka 5 hingga angka 13. Nah, sedangkan di sini Sebin seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Sebin ini akan menggabung antara kolom dari matriks A dengan matriks B. Dan ini kita bisa lihat hasilnya akan menghasilkan matriks 3x6, yaitu angkanya dari angka 2 hingga angka 13. Jadi dia itu gabungan dari matriks A dan matriks B tadi berdasarkan kolomnya. Selanjutnya, untuk menggabungkan antara matriks A dan B, jika menggunakan row atau baris, jika tadi menggunakan kolom, di sini kita akan sebelumnya menggunakan kolom, dan ini kita akan menggunakan baris atau row. Nah, di sini kita akan menggabungkan matriks A dan matriks B tadi berdasarkan row atau barisnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari penggabungan dari matriks A dan matriks B berdasarkan barisnya itu menjadi matriks 6x3 yang terdiri dari angka 2 hingga angka 13, sama kayak tadi, cuman di sini bisa kita lihat bahwa barisnya lebih panjang dari lebarnya, sedangkan yang tadi berdasarkan kolomnya kolom atau lebarnya lebih panjang daripada baris dari matriks itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Alfia Srinda Burginting dengan NIM 122450077. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana untuk menjelaskan struktur data array. Nah, pertama di sini kita membuat array 3 dimensi. Nah, kode ini membuat array dengan 24 elemen.
yang berasal dari vektor 1 sampai 24. Nah, di mana artinya itu di situ angka 1 hingga 24. Dan dim sama dengan C432 ini, berarti array ini memiliki dimensi 4 baris, 3 kolom, dan 2 lapisan, atau 3D. Nah, dari outputnya ini akan menghasilkan array 3 dimensi yang diisi dengan angka 1 hingga 24. Dapat kita lihat seperti berikut. Nah, selanjutnya, di sini kita akan mengakses elemen di baris kedua, kolom ketiga, lapisan ke-1. Nah, jadi kode ini akan mengakses elemen yang berada pada baris kedua, kolom ketiga, dan lapisan pertama. Kayak gitaran. Nah, jadi outputnya itu adalah akan menghasilkan elemen pada posisi tersebut, yaitu 10. Oke, selanjutnya di sini adalah mengubah dimensi array, di mana kode ini akan mengubah dimensi array menjadi 2 baris, 6 kolom, dan 2 lapisan. Tapi dia tetap 3 dimensi. Nah, jumlah elemennya itu tetap 24, hanya saja strukturnya yang berubah. Oke, kita run. Nah, jadi dapat kita lihat outputnya itu berupa array yang telah diubah dimensinya. Oke, selanjutnya operasi dalam array, di mana di sini menjumlahkan elemen. Nah, kode ini akan menjumlahkan semua elemen dalam array. Bisa kita run. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa outputnya itu adalah total dari semua elemen array, yaitu 300. Selanjutnya adalah operasi array menghitung rata-rata elemen. Dengan kode berikut, ini akan menghitung rata-rata dari semua elemen dalam array. Kita run. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa rata-rata dari elemen array-nya adalah 12,5. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengakses seluruh baris ke-1 dan kolom kedua di semua lapisan, di mana kode ini akan mengakses seluruh elemen di baris ke-1, kolom kedua, pada kedua lapisan. Taran. Nah, di sini outputnya adalah menghasilkan elemen 3 dari lapisan 1 dan 15 dari lapisan 2. Gitu. Selanjutnya, kita akan masuk ke faktor. Nah, di mana pada kode ini kita akan membuat vektor karakter. Kode ini akan membuat vektor karakter berisi nama-nama warna. Oke, kita bisa run. Dan outputnya adalah vektor karakter yang berisi merah, biru, hijau, biru, merah. Oke, selanjutnya kita akan mengonversi vektor karakter menjadi faktor, di mana kode ini akan mengkonversi vektor karakter menjadi faktor, yang secara otomatis akan membuat elemen berdasarkan elemen, di mana akan membuat level berdasarkan elemen unik di vektor tersebut. Nah, jadi outputnya itu adalah faktor dengan 3 level, yaitu biru, hijau, dan merah. Jadi dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang double, gitu. Selanjutnya, di sini adalah mengakses level dari faktor. Nah, kode ini akan mengakses dan menampilkan level atau kategori dari faktor dengan kode color underscore faktor. Kita bisa run. Nah, level dari faktornya itu adalah biru, hijau, dan merah. Oke, selanjutnya di sini akan ordinal. Nah, kode ini akan membuat faktor ordinal untuk tingkat pendidikan dengan urutan level yang ditentukan, yaitu SMA, S1, dan S2. Kita bisa run. Nah, dari outputnya adalah faktor ordinal dengan level SMA, S1, S2, di mana level-level tersebut memiliki urutan, dimulai dari SMA, S1, dan S2.
Oke. Selanjutnya, di sini kita akan mengubah level faktornya, di mana kode ini akan mengubah level dari faktor dengan kode color underscore faktor. Itu adalah nama variabelnya dengan urutan baru yaitu biru, hijau, merah. Nah, outputnya itu berupa faktor dengan level yang sudah diubah, yaitu biru, hijau, merah. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengubah faktor menjadi vektor karakter, di mana kode ini mengubah faktor color underscore faktor kembali menjadi vektor karakter. Kita bisa run. Nah, maka outputnya itu adalah vektor karakter di mana merah, biru, hijau, biru, merah. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan membuat data frame dengan variabel kategorikal. Nah, kode ini akan membuat data frame dengan 2 kolom, yaitu kolom response yang berisi angka 1 sampai 5 dan kolom treatment yang berisi faktor dengan 2 level, yaitu A dan G. Kita bisa run. Nah, dari outputnya yaitu berupa data frame dengan satu variabel numerik, yaitu kolom respon, dan satu variabel kategorikal, yaitu kolom treatment. Oke. Bagian list. Di sini kita membuat list. Di mana list ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu ada elemen numbers, letters, matrix data, nested dan nested list. Di mana pada elemen numbers ini terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Pada bagian elemen letters terdiri dari huruf A, B, dan C. Bagian matrix data ini adalah matriks 1 sampai 6 di mana barisnya adalah 2. Sudah ada nested list. Nested list ini adalah list dalam list di mana terdapat elemen A sama dengan 1 dan elemen B sama dengan teks. Jika kita run, maka akan menghasilkan seperti ini, di mana list tersebut terdapat elemen numbers, letters. Nah, matriksnya akan menjadi seperti ini. Nested listnya akan menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Jika kita ingin mengakses elemen dengan nama, jadi contoh kita akan mengakses elemen numbers. Jadi kita ke tag list, simbol $, lalu nama elemennya. Jika ingin mengetik numbers, maka akan muncul isi dari elemen tersebut. Selanjutnya kita akan mengakses elemen dengan indeks. Perlu kita ketahui pada list di atas, ini bisa dibilang indeks pertama, indeks 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Nah, jika kita ingin mengakses indeks kedua, maka sama aja kita akan mengakses elemen letters. Nah, maka akan masalah seperti ini. Selanjutnya, mengakses elemen dalam list yang dinyatakan sebagai list lain, atau bisa dibilang list di dalam list. Dimana di dalam list letters ini terdapat list lagi, yaitu A dan B. Di sini kita akan mencari letters, mencoba memunculkan list di dalam list yang berisikan A. Maka akan menghasilkan angka 1. Kenapa? Karena pada awalnya A ini sama dengan 1. Selanjutnya ketika kita ingin menambahkan elemen baru, contoh di sini kita memberikan nama elemennya yaitu new element. Kita bisa mengetik list simbol $, nama elemen baru kita, lalu isi elemennya. Di sini isinya adalah new dan elemen. Maka akan misalkan seperti ini. Lalu ada menghapus elemen. Jika kita ingin menghapus elemen, kita dapat menggunakan kode ini. List
simbol dolar, contoh kita akan menghapus new elemen tadi. Kita tulis elemen yang akan kita hapus, lalu kita beri perintah 0, maka elemen ini akan terhapus sendiri. Nah, selanjutnya kita mengubah elemen. Tadi pada bagian elemen letter pada list di atas itu berisikan adalah A, B, dan C. Jadi kita mengubah isi elemen atasnya menjadi X, Y, dan Z, maka kita memerlukan kode seperti ini. Dimana kita panggil listnya, lalu kita panggil elemennya, kita ubah dalamnya, maka akan menghasilkan X, Y, Z. Nah, selanjutnya kita membuat menyusun data dengan list. Kita membuat data frame terlebih dahulu. Di sini ada 3 data frame, yaitu df1, df2, dan df3. Dimana pada df1 ini berisikan ID dengan ID berjumlah 1, 2, dan 3. ID-nya 1 hingga 3. Lalu dengan value-nya 10, 20, 30. Pada df2 berisikan ID 4 hingga 6 dengan value 4, 50, 60. df3 berisikan ID 7 hingga 9 dengan value 70, 80, 90. Selanjutnya kita akan menggabungkan data frame dalam satu list. Di sini kita menggabungkan list, menggabungkan data frame 1, data frame 2, data frame 3, dan menggunakan list yang menamakan listnya yaitu all_data. Setelah kita menggabungkan, kita akan mengcombine atau menggabungkan semua data frame dalam list ini dengan do.call dan rbind, lalu masukin list yang data frame itu tadi. Rbind ini kita fungsinya untuk menggabungkan data tadi berdasarkan barisnya yang kita panggil, maka akan menghasilkan data seperti ini. Oke, selanjutnya saya menjelaskan percabangan if. Percabangan if ini adalah percabangan berdasarkan kondisi yang kita inginkan. Contoh, kita mempunyai X sama dengan 10. Nah, pada kode if X sama lebih dari 0 ini adalah kondisi yang kita inginkan. Jika X lebih dari 0, maka kita akan memunculkan output X adalah bilangan positif. Nah, jika X tidak, pada kode ini artinya yaitu jika X lebih kurang dari 0, maka output yang akan muncul yaitu X adalah angka negatif. Jika tidak keduanya, maka output akan memunculkan X adalah 0. Karena X itu adalah 10, maka kita akan kode akan memunculkan X adalah angka positif sesuai kondisi yang terpenuhi. Karena kondisi terpenuhi adalah X lebih dari 0. Selanjutnya kondisi boolean. Di sini variable is raining. Variable is raining ini berisikan nilai true. Nah, pada kondisi if jika is raining terpenuhi, maka jika is raining ini true, maka kode akan menampilkan output bawah payung. Jika tidak menampilkan nilai true, maka output tidak akan menampilkan tidak perlu payung. Nah, selanjutnya kondisi kompleks. Di sini kita mempunyai variable X yang berisikan 25 dan variable hash ID berisikan nilai true. Nah, kondisi pertama yaitu H lebih dari sama dengan 18 dengan hash ID-nya bernilai true. Akan menampilkan output Anda dapat membeli alkohol. Nah, pada kode else if ini, di sini kondisinya itu yang diminta H kurang dari 18. Jika X kurang dari 18, maka Anda terlalu muda untuk membeli alkohol. Jika tidak keduanya, maka Anda perlu menunjukkan ID. Karena H yang kita punya adalah 23, maka memenuhi kondisi yang di atas. Lalu
kita memiliki SID juga. SID adalah true di sini. Nah, jadi kita dapat membeli alkohol, maka output yang akan dicetak adalah Anda dapat membeli alkohol. Selanjutnya pernyataan if dalam fungsi. Di sini kita mendefinisikan fungsi yang dinamakan check h dengan berdasarkan h-nya. Lalu di sini if ini untuk mengecek kondisi apakah benar jika x-nya lebih dari sama dengan 18 maka tersebut adalah dewasa. Jika tidak maka akan mendapatkan output belum dewasa. Terus ini kita menggunakan fungsi check age, lalu umurnya adalah 20. Jika 20 maka dimasukkan ke dalam if ini. 20 kan lebih dari sama dengan 18, maka akan menentukan output dewasa. Terusnya check age 16 kurang 18 maka akan menentukan output belum dewasa. Oke, selanjutnya menggunakan if else untuk vektor. Di sini kita mempunyai vektor numbers yang berisikan 5, 12, 7, dan 19. Di sini kita mempunyai variable result. Variable result ini kita mempunyai fungsi if else, dimana jika angka pada vektor numbers ini lebih dari 10, maka angka tersebut akan dinyatakan lebih dari 10. Jika kurang dari 10, maka angka tersebut akan dianggap 10 atau kurang. Nah, di sini 5 karena kurang dari 10 maka akan mendapatkan output 10 atau kurang. 12 karena lebih dari 10 maka akan mendapatkan output lebih dari 10. 7 kurang dari 10 mendapatkan output ini, dan 19 karena lebih dari 10 akan mendapatkan output lebih dari 10. Data frame. Membuat data frame yaitu yang pertama data kurang dari data frame ID 1 sampai 5. Name C, Alice, Bob, Carlin sampai David. Terus AG umurnya itu 25 sampai 45. Skornya itu 88,5 sampai 87,5. Ini untuk membuat data. Coba kita run. Setelah itu kita tampilkan data yang sudah kita masukkan. Nah, ini ada 5 data dari Alice, umurnya 25, skornya 88. Lanjut, menambahkan kolom baru. Data $status asitif instif. Ini ya data kelima data ini kita buat baru, lalu kita run, lalu kita tampilkan. Untuk menampilkan data tersebut yang kita kolom baru kita tampilkan yaitu dengan kode new row data frame ID 6 Frank. Lalu kita coba run. Nah, Frank dia akan berubah ke data baru yaitu 50, 80 asitif. Nih, kita membuat data baru. Lalu selanjutnya kita mengeksplor data contoh ke kita menggunakan Excel data Excel, Excel. Nah, kita coba run.
Untuk menampilkan datanya, kita panggil dulu itu. Nah, ini data dari contoh tersebut kita tampilkan, yaitu harga dan provinsi. Di sini harganya 159 di provinsi Jatim. Lalu selanjutnya kita menggunakan CSV, contoh data CSV. Coba kita ekspor datanya menggunakan CSV. Nah, ini muncullah data yaitu provinsi dan harganya. Lalu selanjutnya kita coba kode perulangan. Iterasi melalui vektor number lebih kecil kurang C 1 sampai 5 for number in number print number, yang mana artinya yaitu ini digunakan untuk menambah yang berisi angka 1 sampai 5. Sedangkan for number is in number ini melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam faktor number. Lalu print ini untuk perintah mencetak nilai elemen saat ini ke layar. Kita run. Nah, muncullah angka yang kita masukkan 1 sampai 5. Selanjutnya kita membuat iterasi melalui indeks. Nama C alias Bob Kerlin ini yang kita buat. Lalu for I in set along number ini melakukan iterasi melalui indeks vektor menggunakan seek along. Melakukan interaksi melalui indeks vektor names ini menggunakan seek along. Lalu mencetak indeks elemen vektor names saat ini. Ini kita cetak namesnya. Muncullah indeks 1, 2, dan 3, yang mana kita masukkan alis Bob Kerlin ini. Selanjutnya menggunakan for untuk menghitung total, yang mana number isinya itu 5, 10, 15 sampai 20, totalnya kurang dari 0. For number in numbers, total kurang dari total plus number, yang mana artinya melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam vektor number, menambahkan nilai elemen saat ini ke variabel total. Jadi 5 sampai 20 ini dijumlahkan semua, dapatlah hasil 50. Lalu well ini count kurang dari 1, well count kurang sama dengan 5. Print count kurang dari count plus 1. Ini menggunakan loop well yang akan berjalan selama count kurang dari atau sama dengan 5. Jadi well ini akan menampilkan data 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita ubah menjadi 6. Nah, ini dia akan menambah angkanya 1 sampai 6. Lalu selanjutnya
menghitung faktorial nomor kurang dari 5, faktor kurang dari 1, while number lebih besar 1, faktor kurang dari faktor nomor min 1. Nomor kurang dari 5 menginisialisasi nomor dengan nilai 5 angka yang akan dihitung. Terus faktor kurang dari min 1 menginisialisasi variabel faktorial dengan 1 untuk menyimpan hasil. Sedangkan while ini menggunakan loop while yang akan berjalan selama number lebih besar. Lalu selanjutnya faktorial kurang dari faktorial ini mengalihkan nilai faktorial dengan number saat ini. Jadi dikali faktorial saat ini dikalikan number. Terus ini nomor kurang dari nomor min 1 mengurangi nilai number sebesar 1 untuk iterasi berikutnya. Lalu didapatlah hasil 120. Ini 120 ini didapatkan karena menghitung faktorial dari 5 yang hasilnya adalah 120. Menghindari loop tak terbatas. Counter kurang dari 1 ini menginisialisasi variabel counter dengan nilai 1. While count kurang sama dengan 5 menggunakan loop while yang akan berjalan selama counter kurang dari atau sama dengan 5. Print counter ini untuk mencetak counter saat ini. Lalu counter kurang dari counter plus 1 yaitu menambahkan 1 ke nilai counter untuk iterasi berikutnya. Jadi ini akan muncul 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita rubah angkanya 7, maka dia akan sampai 7. Tuh, sampai 7. Perulangan menggunakan break untuk menghentikan perulangan lebih awal. Number ini kita masukkan datanya 1 sampai 5. Terus perulangan for ini akan mengulang sebanyak jumlah elemen yang ada di dalam vektor. Jadi 1 sampai 5. Lalu ini if number sama dengan 3. Di dalam perulangan ada sebuah kondisi F yang memeriksa apakah nilai number sama dengan 3. Jika kondisi ini terpenuhi, ternyata break dieksekusi yang menyebabkan perulangan berhenti lebih awal. Jadi ketika variabel number bernilai 3, perulangan akan dihentikan. 1, 2. Jadi ini batasannya 3. Lalu ini dicetaknya 1 sampai 2. Coba kita ganti 4, maka akan berhenti di 3. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya perulangan menggunakan next melanjutkan ke iterasi berikutnya dari loop melewati sisa kode dalam iterasi. Number C1 sampai 5 ini pada baris ini sebuah vektor nomor
dideklarasikan dengan elemen-elemen berupa angka dari 1 hingga 5. Nah, ini. Lalu for number in number, perulangan for ini akan berjalan sebanyak jumlah elemen dalam vektor number. Setiap iterasi variabel number akan berisi satu elemen dari vektor tersebut. Jadi dia akan berisi satu elemen dari vektor tersebut. Lalu if ini untuk pengecekan kondisi. Pada setiap iterasi terdapat kondisi if yang memeriksa apakah angka number adalah bilangan genap dengan menggunakan operator modulus persen-persen. Jika hasil dari number persen-persen 2 sama dengan 0, maka angka tersebut adalah bilangan genap. Jika nomor adalah bilangan genap, maka pernyataan next dieksekusi. Fungsi next digunakan untuk melompati iterasi saat ini dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa mengeksekusi pernyataan bawahnya, yaitu print dilanjutkan. Jika nomor bilangan genap, bilangan ganjil, maka pernyataan dalam if dilewati dan print number akan dieksekusi. Nah, iterasi pertama yaitu ganjil tidak memenuhi syarat if, maka angka 1 dicetak. Lalu yang iterasi kedua, bilangan genap memenuhi syarat if, perintah next dieksekusi, iterasi dilompati, angka 2 tidak dicetak. Lalu iterasi yang ketiga, nomor 3 ganjil tidak memenuhi syarat if, maka angka 3 dicetak. Nah, ini dicetakkan ya. Lalu iterasi keempat, nomor 4 genap memenuhi syarat if, perintah next dieksekusi, iterasi dilompati, angka 4 tidak dicetak. Iterasi kelima, nomor ganjil tidak memenuhi syarat if, maka angka 5 dicetak. Nah, jadi kesimpulannya di sini dia akan mencetak angka genap karena ini dikecualikan kalau angka genap yang dicetak itu angka ganjil. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.